Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai pacaran beda agama. Saya udah pernah membahas itu, namun hari ini saya akan membahasnya dengan lebih dalam. Dan saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati teman-teman yang saat ini memiliki kebingungan bagaimana hubungan beda agama, bagaimana pacaran beda agama. Dan saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati dan bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, jangan lupa share video ini. Dan juga bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Marpaung. Dan mohon kesediaan untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya, sehingga setiap ada video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saya. Oh ya, video saya atau channel saya ini tayang setiap pagi jam 6 pagi, ada renungan singkat 3 menit 4 menit yang pasti memberkati teman-teman, dan itu semuanya dari firman Tuhan. Dan juga di sore harinya sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kita ada diskusi atau sharing seperti ini mengenai dating, mengenai persahabatan, mengenai pacaran, mengenai pernikahan ya. Dan kiranya ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Oke, bagaimana pacaran beda agama? Yuk kita lihat kembali kepada Alkitab, Ulangan 7 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Ulangan pasal 7 ayat yang kedua, ketiga sampai keempat. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, maupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi jelas dari ayat ini ditujukan kepada orang Kanaan. Tuhan mengatakan janganlah engkau kawin mengawinkan, atau janganlah memberikan anakmu kawin dengan orang Kanaan. Ini kepada orang Israel. Bukan berarti tidak boleh beda suku. Ingat baik-baik, bukan berarti tidak boleh beda suku. Tetapi orang Kanaan berbeda imannya dengan orang Israel. Pada saat itu orang Israel adalah orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang percaya kepada Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Tetapi orang Kanaan itu adalah menyembah berhala. Tuhan melarang orang Israel menikah dengan orang Kanaan, orang-orang di sekitar Israel, bukan karena perbedaan suku, tetapi karena perbedaan kepercayaan. Dan ingat baik-baik, Tuhan akan murka kepada orang-orang yang menikah dengan yang beda imannya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jelas dari perjanjian lama kita bisa tahu bahwa Tuhan melarang pernikahan beda agama. Tapi kan saya hanya pacaran beda agama, nanti kalau menikah itu satu agama. Dengarkan saya baik-baik, untuk apa kau pacaran kalau nanti ujung-ujungnya kau nggak nikah? Ada yang bilang gitu kan, pacaran aja beda agama ya kan, nanti ya nikah nanti lah itu ya kan. Jangan begitu. Pacaran itu tujuannya menikah, pacaran itu goalnya menikah. Pacaran tanpa goal pernikahan, pacaran tanpa keseriusan hanya akan membuang waktu, membuang perasaan, membuang uang, membuang tenaga. Itu sebabnya jangan pernah mau pacaran tanpa keseriusan untuk menikah, ya kan. Tadi kan baik-baik, di Indonesia nggak bisa menikah beda agama. Salah satunya harus pindah, harus satu agama, ya kan? Nah itu sebabnya ingat, dan Alkitab melarang pernikahan beda agama. Dan kalau pernikahan beda agama dilarang, pacaran beda agama jelas itu dilarang. Nah selanjutnya 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Semua kita pasti udah populer dengan ayat ini ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita semuanya adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju terang. Kita orang-orang yang sudah bertobat. Artinya apa? Dulu sebelum kita terima Yesus, dulu sebelum kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berjalan menuju kegelapan. Kita berjalan menuju neraka. Kita berjalan di dalam kegelapan. Tetapi ketika kita sudah menerima Yesus, terang Tuhan itu ada dalam kita, dan kita berjalan menuju terang. Kita berjalan dalam terang menuju hidup kekal di sorga. Ingat baik-baik, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi jelas, pacaran beda agama, pernikahan beda agama sangat-sangat dilarang. Oke? Nah, berikutnya, ingat baik-baik, bagaimana terang dan gelap itu bisa bersatu. Bersatunya itu di mana? Pernikahan adalah bersatunya suami dengan istri, satu wanita dengan satu laki-laki, sehingga keduanya menjadi satu. Jadi pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah jadi kalau misalnya beda agama, nggak akan bisa bersatu. Dan terjadi banyak sekali masalah ketika terang dan gelap itu bersatu. Nggak bisa bersatu ya kan, karena nggak bisa bersatu makanya akan banyak masalah. Mohon maaf ya buat yang pacaran beda agama,
Nggak usah dulu masalah yang besar. Masalah kecil pun bisa jadi besar. Saya bisa kasih satu contoh masalah kecil bisa jadi besar karena beda agama. Satu masalah kecil yang nggak bisa diselesaikan dengan persatuan, tetapi perpecahan. Apa contohnya? Doa makan. Nah, ya kan? Ini kan biasa perempuan nggak mau mimpi doa makan kalau makan sama pacar. Betul kan? Iya, selalu laki-laki disuruh. abang lah, ya kan? Nah, lalu saya bisa dengan pasangan saya, misalnya kalau saya makan dengan pasangan saya, yuk berdoa sayang, ya kan? Nah, sekalian lah berkata, Tuhan berkatilah hubungan kami, ya kan? Ya kan? Nah, tapi coba misalnya beda agama, gimana doanya? Maka si laki-laki tetap memimpin, tapi dengan mengatakan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kan gak lucu? Itu sebabnya terang dan gelap memang gak bisa bersatu. Itu satu masalah kecil. Masalah besarnya apa? Anakmu nanti pilihnya yang mana? Anakmu mau ikut mama atau papa? Kan bingung. Lalu kalau misalnya ada masalah, ingat baik-baik, dalam pacaran, apalagi pernikahan, akan banyak masalah, akan banyak problema, akan banyak persoalan. Kalau tidak seiman, maka tidak akan bisa diselesaikan masalah itu. Ingat baik-baik, iman itu mendatangkan mukjizat. Betul? Ketika saya ada masalah atau ketika pasangan saya punya masalah, walaupun saya masih berpacaran, ketika dia ada masalah, dia cerita sama saya, dan saya bisa mendoakan dia, bisa memotivasi dia. Saya katakan dalam nama Yesus, kita berharap kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan gak akan dikecewakan. Apakah kau bisa katakan seperti itu kepada pasanganmu nanti atau suamimu atau istrimu kalau sudah menikah? Yang terjadi apa? Hanya keributan ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya, mari kita buka lagi dari Efesus 5 ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini yang baru saya dapat, bahwa suami dalam pacaran dan juga pernikahan, kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. It is a true love, cinta sejati. Kita mencintai, ini firman Tuhan yang bilang ya. Ini bukan psikologinya Bang Willy, enggak. Ini bukan pemikirannya Bang Willy, enggak. Tetapi kita harus mencintai dengan cinta Tuhan. Bagaimana cinta Tuhan itu? Cinta Tuhan itu adalah cinta tanpa syarat. Cinta Tuhan itu adalah cinta yang tetap mencintai sekalipun tidak dicintai. Itulah makanya pernikahan. Pernikahan itu harus cinta sejati, harus. Firman Tuhan yang bilang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihimu. Dengarkan saya baik-baik, kalau beda agama, pernah rupanya dia menerima kasih Tuhan? Pernah dia merasakan kasih Tuhan? Sederhana mengapa pacaran beda agama dilarang. Karena orang itu belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya, jangan pernah pacaran dengan dia yang belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia Kristen, tetapi kalau dia belum menerima kasih Tuhan, dia belum merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, jangan terima. Bahaya. Kenapa? Karena Yesus yang mencintai dia. Karena Yesus yang sudah membuktikan cintanya kepada dia, yang mati di kayu salib menebus dosa-dosanya, tidak ia cintai. Bagaimana mungkin dia bisa mencintaimu? Ya baik-baik. Yesus yang udah cinta sama dia, yang udah mati untuk dia, gak bisa dia cintai. Bagaimana dia mau mencintai dirimu yang masih penuh dengan ketidaksempurnaan? Itu sebabnya sebuah quotes yang lahir dalam hubungan saya dengan pasangan saya. Karena suatu hari kami pernah bingung ya kan. Saya tanyakan, kenapa lah kau nerima aku ya? Kok bisa kau nerima aku? Lalu saya katakan, iya ya bang, aku pun kok bisa sayang sama kau, kok bisa cinta sama Cik Ilim, kau buka alat ceritanya ya kan. Kami bilang gak tahu kenapa ya. Lalu saya berpikir, ternyata ini memang cinta sejati itu. Karena begini, jangan pernah terima seseorang menjadi pasanganmu dengan pemikiran, dengan pemahamanmu bahwa dia sudah sempurna. Enggak. Jangan pernah terima seseorang karena dia sudah sempurna kali. Enggak, bukan karena itu. Tetapi terimalah seseorang menjadi pasanganmu ketika cintamu sudah siap, sudah mampu, dan sudah sanggup untuk menutupi segala kesempurnaan, segala ketidaksempurnaan, dan segala kekurangannya.
Karena dia tidak sempurna, karena dia punya kekurangan. Tapi cinta kita sanggup untuk menutupi, memaklumi segala ketidaksempurnaannya. Begitulah kasih Tuhan itu. Lalu kalau beda agama gimana? Itu sebabnya, udahlah. Bagaimana? Putuskan. Putuskan. Bang Willy, sayang lo, putuskan. Mana kalau lebih sayang, Yesus atau dia? Kalau engkau lebih sayang dia daripada Yesus yang udah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib dan sudah menyediakan sorga bagimu, kau seorang pengkhianat. Dan itu pun Yesus tak menanti pertobatanmu. Haleluya. Kalaupun hari ini engkau sudah terlanjur pacaran beda agama, engkau sudah terlanjur menikah beda agama, engkau keluar dari jalan Tuhan, engkau meninggalkan Yesus, Yesus masih menantimu. Itu cinta sejati itu. Itu sebabnya hari ini kalau engkau punya pacar beda agama, putuskan. Putuskan. Karena Yesus mengasihimu. Itu kasih Yesus yang luar biasa. Jangan karena kasih daripada manusia yang terbatas engkau tidak lagi mengasihi Yesus, engkau tidak lagi mencintai Yesus, kau meninggalkan Yesus. Jangan. Itu suatu kejahatan dan neraka menanti dirimu kalau kau meninggalkan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Itu sebabnya hari ini putuskan. Putuskan. Oke? Lalu bagaimana kalau misalnya dia yang saya ajak masuk Kristen? Tunggu di video berikutnya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana kalau saya yang ngajak dia masuk Kristen? Saya akan bahas sesuai dengan experience. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini, sharing hari ini bisa memberkati. Besok itu pasti akan tayang. Dan terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy loving. God bless you. God bless our relation. Hallelujah.